kalian sudah mempelajari materi interaksi perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia. Apa yang sudah kalian dapatkan dari materi tersebut? Apakah kalian sudah mengetahui dan paham kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia? Tahukah kalian budaya dan peninggalan apa saja yang masih dilestarikan sampai saat ini? Ayo kita jaga selalu budaya, tradisi, dan peninggalan sejarah kerajaan Islam. Setelah mempelajari keragaman aktivitas ekonomi di atas, buatlah sebuah proyek berupa video vlog. Bentuklah kelompok dengan anggota dari masing-masing adalah 4-5 orang. Buatlah sebuah proyek video berupa vlog. Desaku, potensiku. Angkatan segala potensi yang ada di desamu dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Bidang ekonomi, potensi ekonomi mayoritas penduduk di desa tersebut atau potensi ekonomi khas dari desa tersebut. Bidang sosial dan budaya, adat istiadat, kebudayaan, dan tradisi yang masih dilestarikan. Video ini berdurasi 5-10 menit. Video ini merupakan video yang dibuat sendiri, tidak mengambil dari orang lain atau mengunduh di internet. Unggahlah video di media sosial Instagram, YouTube, Facebook. Setelah mempelajari bab ini, apa saja yang sudah kalian dapatkan? Apakah kalian sudah memanfaatkan lingkungan sekitar Anda dengan bijak? Bagaimana pertumbuhan penduduk yang ada di wilayah kalian? Apakah sudah menunjukkan pertumbuhan yang baik dan mampu menunjukkan hasil yang baik? Mobilitas sosial seperti apa yang sudah kalian lewati sampai detik ini? Semoga selalu mengamalkan perubahan yang lebih baik dan mengingat. Ya, sudahkah kalian memahami bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia? Pasti banyak peninggalan sejarah Islam yang dapat lihat dan dipelajari sampai saat ini. Cuaca dan iklim sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Iklim di Indonesia merupakan iklim tropis sehingga menyebabkan terjadinya 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan. Setiap awal Oktober hingga bulan April, Indonesia mengalami musim penghujan. Dampak dari musim penghujan bagi kehidupan manusia adalah: A. Peningkatan volume air sehingga kuantitas air menurun. B. Meningkatan curah hujan sehingga menyebabkan kualitas sumber air menurun. C. Meningkatan suhu yang menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil. D. Peningkatan kewaspadaan manusia dalam menghadapi bencana banjir.
Setiap wilayah di muka bumi memiliki bentuk dan karakteristik masing-masing. Perbedaan antara wilayah satu dan yang lain juga memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Daerah dataran rendah memiliki komoditas ekonomi yang cukup beragam daripada daerah pegunungan. Faktor alam yang dapat melatar belakangi hal tersebut adalah daerah dataran rendah memiliki akses yang lebih mudah dijangkau. Daerah dataran rendah merupakan daerah yang subur. Daerah pegunungan memiliki suhu dan curah hujan yang tinggi. Daerah pegunungan merupakan daerah yang tinggi. Setiap negara memiliki pertumbuhan penduduk yang berbeda-beda. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan penekanan jumlah penduduk akan menyebabkan permasalahan di segala bidang. Masalah yang mungkin muncul di masyarakat dalam bidang sosial adalah minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, meningkatnya angka kriminalitas, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Seorang guru mata pelajaran IPS mendapatkan surat tugas mengajar di Kabupaten Tarakan, kemudian beliau mendapatkan surat mutasi, dipindahkan ke kota Palangkaraya. Mobilitas sosial yang dialami seorang guru adalah A. Vertikal, B. Horizontal, C. Vertikal sinking, D. Vertikal climbing. Perhatikan pertanyaan berikut. Syarat untuk masuk agama Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Terdapat paksaan dari raja untuk memeluk agama Islam. Agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai tanpa kekerasan. Memiliki upacara tradisi yang mengharuskan keikutsertaan masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan pernyataan bahwa penyebar Islam masuk dengan mudah ke Indonesia adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangat beragam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni produksi, konsumsi, dan distribusi. Jelaskan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalmu, kemudian berikan contohnya dari masing-masing kegiatan ekonomi. Kota A merupakan salah satu kota yang memiliki penduduk padat. Jumlah penduduk lahir adalah 560 dan jumlah penduduk mati adalah 330, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di luar negeri per jumlah 68 dan jumlah penduduk yang kembali dari luar sebanyak 147. Hitunglah pertumbuhan penduduk kota A di tahun
ini jelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat. Lingkungan tempat tinggalmu, berikan contoh dari masing-masing. Bentuk mobilitas sosial, uraikanlah proses masukkannya agama Islam ke Indonesia. Deskripsikan salah satu kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia bagian barat. Pada tema ini kalian akan mempelajari usaha perlawanan bangsa Indonesia sehingga mampu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Pada bagian awal kalian akan menganalisis pengaruh geografis yang menyebabkan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa tersebut menjadi awal kolonialisme dan imperialisme yang menyesarakan rakyat Indonesia. Kalian akan menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme dalam berbagai sudut pandang, mulai dari kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Pada bagian selanjutnya kalian akan mempelajari proses pemerataan pembangunan setelah Indonesia merdeka hingga mengatasi berbagai permasalahan atau konflik yang terjadi akibat perbedaan kepentingan demi tercapainya integrasi sosial di negara Indonesia. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan hubungan kondisi geografis dengan kedatangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, menjelaskan proses bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, menganalisis upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia, merancang aktivitas penyelesaian konflik dan upaya meningkatkan integrasi sosial. Bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap penjelajahan samudra? Mengapa bangsa barat memiliki negara Indonesia sebagai negara jajahan? Bagaimana pengaruh adanya kolonialisme Belanda di Indonesia? Bagaimana pengaruh penduduk Jepang di Indonesia? Bagaimana upaya pemerataan pembangunan setelah kemerdekaan Indonesia? Bagaimana hubungan konflik sosial dengan integrasi sosial? Penjelasan samudra bangsa barat, kolonialisme penduduk Jepang, kemerdekaan, konflik, integrasis.